Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sekolah tempat di mana saya mengajar. Sekolah ini adalah sekolah satu atap, kemudian terdiri dari taman kanak-kanak sampai dengan SMA. Ini adalah bagian depan sekolah kami. Bagian depan dari sekolah kami pada saat pagi hari. Ini adalah saya menuju ke TK Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sekolah ini adalah sekolah satu atap. Saya melanjutkan ke dalam, di mana bagian dalam ruangan dalam lingkungan ini ada 3 jenjang, yaitu mulai dari SD, SMP sampai SMA. Ini adalah halaman depan, pintu masuk dari 3 jenjang sekolah yang terdapat di lingkungan ini. Sambil berjalan ke dalam, di mana SD ini adalah termasuk ke dalam akreditasi A. Ini adalah bagian depan dari SD Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Kalau tadi dari luar ke dalam, ini dari dalam keluar saya mengambil gambar. Gambar-gambar ini adalah ruang kelas. Kemudian saya menuju bahwa ini adalah kantor ruang guru, ya. Ini adalah ruang guru SD Pembangunan 5 Yapis. Kemudian saya menuju ke dalam. Kalau tadi SD ini adalah ruang kelas SMP Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Ini adalah suasana pagi hari. Ini adalah suasana pagi hari. Untuk SD belajar seperti biasa, namun untuk SMP saat ini sedang mengikuti asesmen semester ganjil. Inilah adalah asesmen semester ganjil. Ini adalah ruang kelas. Kemudian ini adalah panggung bersama. Makanya disebut sebagai Panggung Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Ini adalah milik bersama. Tinggal pengaturan jadwal saja. Pihak mana yang mau menggunakan, apakah TK, SD, SMP, SMA. Makanya panggung ini adalah milik bersama. Nah, ini adalah ruang gedung SMA. Kemudian ada bentuk semacam spanduk. Ini adalah aksi bergizi bagi SMA Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Ya. Ya, ini adalah. Kemudian saya kembali menuju ke papan nama dari SMA Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Ya. Ini adalah papan nama SMA Pembangunan 5 Yapis Suwaena. Ya. Jadi gedung sebelah kiri adalah gedung SMA, yang tadi adalah gedung SMP. Tempat di mana saya mengajar saat ini. Ini adalah papan nama dari SMP Pembangunan 5 Yapis Suwaena.
Ini adalah kantor dari SMP Pembangunan 5 Yapis Waena. Ini kantor ruang guru SMP Pembangunan 5 Yapis Waena. Ada pakar Ibu Rosidat Mandani, kemudian ada Ibu Bendahara, Ibu Pariyati SSI. Ini adalah piala-piala yang didapat pada saat kegiatan perlombaan dalam rangka Milad Yapis Yayasan Pendidikan Islam. Kemudian saya masuk di ruangan. Ini adalah ruang lab IPA. Ruang lab IPA yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Kemudian ini adalah ruang bagian dalam untuk Kepala Laboratorium SMP Pembangunan 5 Yapis Waena. Dan ini juga merupakan ruangan di mana tempat saya beraktivitas yang berhubungan dengan proses pembelajaran dalam mempersiapkan bahan-bahan ajar, perangkat ajar, modul. Ini adalah lemari tempat penyimpangan proyektor atau infokus. Lemari putih ini. Ini adalah alat-alat lab yang berupa mikroskop. Kemudian ada neraca atau yang disebut sebagai timbangan. Ini adalah mikroskopnya dan neraca di bawahnya. Jadi ruangan ini adalah ruangan tempat di mana saya diberi amanah sebagai Kepala Laboratorium SMP yang disertai dengan sertifikat Kepala Laboratorium. Ya, kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 pada Universitas Gorontalo. Saya mengajar di SMP Pembangunan 5 Yapis Waena, Kota Jayapura, Papua. Saya memiliki nomor PPG 2015 005 02329. Nomor induk mahasiswa saya adalah 12 11 72 32 0176. Nomor ujian saya adalah 2023 64 5361. Kemudian materi akan saya sajikan atau saya paparkan pada hari ini adalah sistem pencernaan untuk kelas 8 yang akan saya berikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita mengawali dengan doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kita sarapan, karena kalau tidak sarapan tidak ada energi
saat ini kalian sedang melaksanakan asesmen motif semester ganjil. Ya, harus ada serapan, harus ada tenaga. Karena dengan adanya tenaga, kita bisa berpikir, kita bisa mengerjakan tugas dengan baik. Karena kalau tidak ada makanan, tidak ada asupan gizi, apa yang terjadi? Nanti kita kelelahan, kita lemah, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan pingsan. Ya, baik. Pak Guru mau tanya, apakah semua hari ini masuk? Ini masuk ya? Iya, mungkin ada yang sedang sakit, ya, sehingga tidak masuk. Ya, alhamdulillah. Pada dasarnya kita selalu menerapkan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Tujuannya apa? Supaya kita bisa pelajaran dengan baik dan benar. Baik, sekarang adalah sistem pencernaan. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Kemudian next kita lanjut dengan zat makanan dan fungsinya. Ya, zat makanan dan fungsinya di mana ada karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, mineral, air dan vitamin. Kemudian kita lanjut dengan struktur sistem pencernaan manusia. Saluran pencernaan di mana ada rongga mulut, di dalam rongga mulut terdapat lidah dan gigi. Kemudian kerongkongan atau disebut sebagai esofagus mempunyai 3 bagian. Seperti di atas, di situ ada esofagus, ada bagian tengah, inferior dan bagian bawah. Kemudian luar lambung, ya, pada lambung kardiak atau fundus pylorus. Ada usus halus, ada duodenum, jejunum dan ileum. Ini adalah struktur pada sistem pencernaan. Kemudian tentang usus, ya, namanya manusia atau makhluk hidup yang lain itu ada usus, khususnya pada manusia dan hewan. Ada usus, ada tekak, ada sekum, ada anus. Di situ ada usus datar, usus turun, usus naik dan appendix. Itu tidak terdapat pada usus besar. Kemudian pada tekak itu sendiri di dalamnya terdapat nasofaring, orofaring, lariofaring. Kemudian ada sekum. Nah, sekum di sini kita lanjutkan kepada anus, ada kanalis, anal rektum, dari dalam anal sphincter, anal eksternal, garis pratinasi, kolon dan dubur. Nah, berikutnya kita lanjut tentang pengamatan video yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Mari kita sama-sama menyimak, ya, mempelajari tentang struktur fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan
biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphinkter atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau yeyunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa.
Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di yeyunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui yeyunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Mata video tadi kalian bisa menuangkan di sini. Ini kelompok berapa mereka? Jangan lupa tulis kelompoknya ya. Masing-masing sudah ada kelompoknya di situ. Orangnya lah. Tolong dari hasil pengamatan tadi diisi ya, dimasukkan oleh mencari sumber yang bisa menghitung. Ya boleh ya. Yang penting digunakan sesuai dengan tugas kalian. Awas jangan sampai ada yang menyalahgunakan tugas yang Allah berikan dalam arti tugasnya tentang sistem pencernaan. Jangan sampai mencari yang lain. Jadi silakan kalian diskusi ya. Semua sudah dapat ya? Alhamdulillah. Tolong dikerjakan. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ke Pak Guru. Ya, dalam hal pengamatan video tadi, setidaknya sudah ada gambaran buat kalian semua tentang apa yang harus kalian tuangkan di dalam setiap pertanyaan. Ya, Nak.
Ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, duduk. Dari kelompok mana ini? Pencernaan makanan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zafira, Syifa, Salma, Sofi, dan Prabu. Apa masalah utama dari video tersebut? Tersedak dapat menyebabkan kematian. Buatlah hipotesis awal dari masalah tersebut. Tersedak adalah kondisi di mana saluran pernafasan tersedak, sehingga tidak memungkinkan walaupun nafas. Tersedak terbiasa biasanya tersedak ditandai dengan tabung langsung. Berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Dina. Anggota kelompok Giat Rangga Reza Tahu. Berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan inilah ajak. Silakan kalian mengamati apa yang terjadi. Beberapa orang hanya terserah bisa sampai meninggalnya. Tetapi anda ambil di saluran pernafasan. Maka
kedua, batuk tidak keluar untuk mengeluarkan udara yang menyebabkan terkena tidak jika batuk tidak berakhir gunakan teknik hipnotis dengan tekanan buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan. Kita dapat belajar dari video yang bermanfaat. Silakan kalian buat juga kesimpulan dari sejarah keseluruhan kesimpulan dapat keluar. Organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan manusia adalah saluran pencernaan. Fungsi organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan dan esophagus, lambung, halus, pankreas, hati, saluran besar, kasur, dan angga. Saluran pencernaan adalah saluran sistem organ dalam hewan. Vertikal yang menerima makanan. Pencernanya menjadi energi dan serta energi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak main ini cuma tinggal diam dari jalan. Iya, ini punya siapa gula-gula itu yang plastik-plastik. Tolong dijadikan satu itu, nerisinya lagi ya, masukkan situ nah. Ayo, tolong masukkan. Pembungkus gula-gula nah, yang ada isinya, masukkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.